Selamat siang, Bapak Ibu peserta UKP Bersinergi, UKP Berbagi ke-6 pada hari ini. Perkenalkan, saya Arka yang akan memandu jalannya kegiatan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar terkait seni merangkul emosi anak yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Kak Ismu Chandra Kurniawati, MPSI Psikolog, atau akrab disapa dengan Kak Ica. Sebelum Kak Ica memaparkan materi, kita bisa berkenalan dulu dengan Kak Ica. Selamat siang, Kak Ica. Selamat siang, Arka. Suara saya Baik, terdengar jelas ya? terdengar jelas Kak Ica. Oke, Oke. Kak Ica, hari ini kita akan belajar banyak nih dari Kak Ica. Mm-mm. Para peserta juga sudah penasaran sekali dengan materi yang akan disampaikan terkait merangkul emosi anak. Tanpa berlama-lama, kita bisa mempersilakan Kak Ica untuk langsung menyampaikan materinya begitu. Kami persilakan Oke. Kak Ica. Oke, selamat siang teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya panjang Ismu Chandra Kurniawati tapi biasa dipanggil Ica. Nah, senang sekali dapat kesempatan untuk sharing hari ini. Kita ambil judulnya Seni Merangkul Emosi Anak gitu ya. Nah, sebelum mulai, saya mau minta tolong Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebentar, saya ganti share ini dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah melihat ya di layar ya, ada gambar-gambar gambar beruang dengan berbagai ekspresi. Nah, Bapak Ibu boleh silahkan coba pilih mana gambar yang paling mewakili perasaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian saat ini. Jadi kalau saat ini saya merasa apa ya, itu masing-masing teman-teman silahkan pilih. Apakah beruang nomor 4, beruang nomor 1, kartu beruang nomor 11, nomor 28, atau nomor 45 gitu teman-teman. Apapun yang kita rasakan saat ini itu valid, itu sesuatu yang sebenarnya penting untuk masing-masing kita. Tadi emosi-emosi tadi gitu ya, ketika teman-teman atau Bapak Ibu mencari tahu, oh saya yang mana ya, gitu, saya emosi yang saya rasakan yang mana ya, itu membantu Bapak Ibu untuk terhubung dengan diri sendiri, atau yang kita sebut sebagai interpersonal awareness. Kita jadi tahu, oh kondisi saya itu apa sih, gitu. Kalau tadi ada yang sedih gitu ya, jadi tahu, oh ada yang bikin saya sedih nih, gitu. Kalau saya kaitkan dengan materi hari ini, mungkin bisa jadi gitu ya, sebagai orang tua kita merasa sedih nih, kewalahan menghadapi emosi anak yang mungkin, aduh udah nggak ngerti deh, ini anak saya kayak gini mau diapain ya gitu. Bisa jadi orang tua, sebagai orang tua kalau kita merasa, aduh saya sedih, sepertinya saya orang tua yang gagal gitu misalnya ya. Atau mungkin tadi ada yang bagian sebelah kanan tadi frustasi gitu ya. Aduh udah nggak tahu lagi ini mau apa lagi sih, saya udah melakukan segala cara, tapi saya nggak bisa gitu. Tangki saya ini kosong nih bagian pengetahuan. Kayaknya saya udah nggak punya cara lain untuk menghadapi emosi anak saya gitu. Atau mungkin di sisi-sisi yang lebih positif tadi gitu ya. Wow, senang gitu ketika melihat judul Seni Merangkul Emosi Anak, mungkin jadi berpikir, wah ini memang yang saya butuhkan gitu. Nah, emosi apapun yang Bapak Ibu rasakan pertama-tama itu membantu Bapak Ibu dan teman-teman untuk terhubung dengan diri sendiri, mengenali kondisi diri saat ini dan punya pemahaman tentang tangki saya seperti apa sih saat ini. Yang kedua, ini juga membantu kita untuk terhubung sama orang lain, untuk kita berinteraksi sebagai makhluk sosial, dan juga bisa memahami kapasitas lingkungan ataupun menilai ada bahaya nggak ya gitu ya. Misalnya gitu, lagi-lagi kita pakai contohnya yang dekat aja terkait judul ini gitu. Mungkin ketika Bapak Ibu rasanya sedih atau frustasi, kemudian melihat poster yang dipublikasikan oleh UKP, kemudian jadi terhubung gitu ya. Oh, ada ya kapasitas di lingkungan saya yang bisa mendukung saya dalam menghadapi masalah ini gitu. Apapun emosi yang mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini, itu semua seperti memberi pesan. Memberi pesan apa, seperti kasih tahu ke diri kita gitu. Apa sih yang perlu kulakukan gitu ya. Emosi itu seolah-olah mendorong kita untuk kemudian melakukan sesuatu gitu. Nah, dari ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya emosi apapun itu tidak ada yang baik atau buruk, tapi semua emosi itu penting untuk kita kenali,
penting untuk jadi teman kita, untuk ngasih tahu sama kita apa sih yang penting untuk kita lakukan. Kalau tadi saya ceritakan bahwa Bapak Ibu punya emosi, terus Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu kemudian bisa melakukan tindakan tertentu yang sesuai dengan emosi itu, lalu bagaimana dengan anak-anak gitu ya? Apakah anak-anak merasakan emosi juga nggak sih? Atau sebenarnya semua emosi ini hanya pada orang dewasa gitu? Saya mengajukan pada pertanyaannya, kapan sih anak-anak mulai merasakan emosi? Gitu ya. Nah, dari berbagai literatur atau Bapak Ibu boleh amati di anak-anak Bapak Ibu ketika masih bayi, sebenarnya anak-anak bayi pun menunjukkan beragam emosi sejak mereka lahir gitu ya. Kalau bahasa yang saya pernah baca di teori itu babies are feeling being. Jadi benar-benar hidupnya dia itu makhluk yang merasakan, makhluk yang sepenuhnya itu ada dalam emosi, ada bentuk emosi yang muncul di dalam tubuh anak-anak, tubuh bayi apalagi gitu ya, dari bayi aja sudah ada emosinya. Tapi anak-anak itu butuh orang dewasa untuk meregulasi emosi tersebut. Saya beri contoh gitu ya, kalau di gambar ini saya tunjukkan gambar anak yang sedang menangis gitu ya, itu kan menunjukkan dia ada emosi. Di tahun-tahun awal kehidupan anak-anak tuh bisanya menangis ketika dia mengekspresikan emosi. Itu artinya bisa jadi dia lapar, bisa jadi dia tidak nyaman dengan tubuhnya, entah misalnya habis ngompol, pingin diganti, pingin diganti popoknya, pingin diganti bajunya gitu ya. Tapi mereka belum punya kapasitas untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan emosinya, belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gitu. Nah, kita ketika anak-anak mengalami badai emosi ya, semakin dewasa bukan hanya nangis seperti bayi, tapi biasanya intensitasnya akan lebih banyak dan lebih kompleks gitu. Kadang-kadang saya namakan itu badai emosi gitu ya. Ada beberapa nih yang biasanya muncul pada anak-anak gitu. Mungkin tadi ya, saya kasih contoh kartu 42 nih, marah gitu ya. Ada anak-anak yang ketika mainnya direbut, atau mungkin dia pingin mainan tertentu, dia munculkan ekspresi marah seperti ini gitu, merebut mainan orang lain, atau dia tidak suka berbagi mainan dengan orang lain. Atau ada juga anak-anak yang seperti kartu nomor 45 ini gitu ya. Aduh, ini gimana sih? Baru misalnya beberapa anak yang umur 2 tahun, 3 tahun gitu lagi nyusun balok, jatuh. Nyusun balok, jatuh gitu. Sehingga dia merasa frustasi gitu. Ada juga mungkin Bapak Ibu bisa jadi juga kewalahan dengan anak-anak yang mudah sekali sedih. Sedikit-sedikit menangis, ini gimana? Aku nggak bisa ngerjain ini. Itu aku pingin mainan itu tapi nggak boleh gitu. Sedikit-sedikit nangis gitu ya. Ada juga yang seperti kartu nomor 40 ini. Misalnya nih kalau ibu-ibu yang di rumah biasanya sering ngalamin nih ya, anaknya sudah dimasakin yang oke gitu ya, ibunya udah masakin yang apa ya, pinginnya makanan yang akan membuat anak ini senang makan, tapi dia nggak suka, dia nolak gitu, gitu ya, rasanya tuh ini jijik, ini dia nggak mau gitu. Atau lagi anak yang takut, dikit-dikit mau keluar takut, dikit-dikit ketemu orang baru langsung takut gitu. Ini berbagai emosi yang sering kali terjadi pada anak-anak gitu. Mungkin salah satu dari ini atau kesemuanya bisa dialami oleh anak Bapak Ibu semua ya. Tapi kemudian kira-kira waktu anak mengalami badai emosi ini, kita sebagai orang dewasa responnya seperti apa sih? Gitu ya. Saya kasih contoh nih, yang saya amati, yang saya juga kadang-kadang melakukannya nih. Kadang-kadang ketika anak-anak mengalami badai emosi ini, kita marah gitu ya. Ya ampun nak, kamu kayak gitu aja kok marah sih gitu ya. Kita sebagai orang dewasa juga menunjukkan kemarahan. Kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan dan kita marah seperti itu. Atau yang kedua, kita menganggap itu hal yang remeh gitu. Beberapa anak kalau misalnya lagi main, tadi kalau saya kasih contoh, lagi susun balok terus jatuh, terus dia ngerasa frustasi, kadang kita bilang, aduh udah deh, cuma itu aja loh, itu cuma balok gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita seperti meremehkan gitu, udah itu nggak penting gitu. Atau yang lain kita malah takut mungkin gitu ya. Aduh, anak saya kok kayak gini ya? Aduh, anak saya kenapa ya kok seperti itu ya? Aduh, anak saya kok beda dengan yang lain ya? Tanpa sadar kita justru takut gitu ya, menunjukkan ketakutan. Ih, jangan-jangan anak saya punya penyakit nih. Ini jangan-jangan anak saya bermasalah nih, gitu. Atau lain hal, kita bisa juga tanpa sadar gitu ya, kemudian kita menganggap, aduh, itu nggak penting, dan kemudian kita
apa ya, tanpa sadar menolak gitu ya. Jadi kalau anaknya cerita, aku nggak suka, aku tuh nggak sedih karena ini gitu ya. Buat orang tua kadang-kadang ya, udah kamu kayak gitu aja takut sih, kamu kayak gitu aja masalah sih gitu, sehingga kita menolak untuk mendengarkan emosi anak. Atau bisa juga kita kewalahan gitu ya, kewalahan, aduh ini apa lagi sih, kenapa sih kamu gini sih gitu ya. Beberapa orang kadang-kadang, aduh lebih gampang waktu kamu dalam kandungan gitu ya, nggak repot gitu, tapi kalau udah keluar ya ampun repotnya kayak gini gitu ya. Pertanyaannya kemudian gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di layar ini, kira-kira apakah perilaku kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu, bapak, atau pengasuh, kita kira-kira kita meredakan badainya anak atau justru menambah kekacauan ya? Kalau kita lihat di gambar ini, kayaknya nambah kacau ya, bener nggak? Kira-kira kalau pas anak-anak lagi marah, lalu kita ikutan marah. Kalau anak-anak lagi frustasi, lalu kita justru ketakutan atau kita kewalahan gitu ya. Anak-anak bukannya tenang, anak-anak justru ikut takut. Semakin apa ya, ada emosi tambahan yang mungkin akan menyertai. Misalnya, tadi awalnya anaknya frustasi karena baloknya jatuh gitu, tapi kita sebagai orang dewasa mungkin kita marah, aduh kamu tuh malah kayak gitu, udah ganti mainan aja gitu ya. Awalnya dia hanya frustasi karena baloknya jatuh, tapi ketika kita menunjukkan ekspresi marah, dia jadi tambah nih takut kalau dimarahin sama ibu bapak gitu ya. Biasanya badannya justru makin banyak, makin kompleks gitu. Nah, kita perlu lihat ya Bapak Ibu, sebenarnya di sini kita boleh melihat seninya untuk kita bisa merangkul anak itu, merangkul emosi anak itu, kita perlu melihat bahwa emosi anak itu atau emosi kita juga gitu ya adalah alarm atau sinyal yang sebenarnya mendeteksi adanya bahaya atau ada sesuatu yang tidak beres terkait kebutuhan diri kita, terkait tangki emosi kita. Contohnya gitu ya, mendeteksi bahaya itu seperti apa? Misalnya kalau kita ambil contoh saat ini ya, di masa pandemi, di masa kita semua sangat ketakutan ketularan COVID gitu, kalau Bapak Ibu keluar kemudian melihat ada orang yang batuk tanpa menggunakan masker, itu biasanya kita akan langsung muncul rasa takut gitu. Itu itu sesuatu yang sebenarnya sangat otomatis. Jadi kalau di bagian otak, kalau saya umpamakan ini otak gitu ya, ada bagian neokortex, ada bagian amigdala di dalam, ada bagian namanya otak reptil. Biasanya otak reptil kita ini akan menunjukkan mendeteksi ada bahaya nggak sih gitu. Contohnya kayak tadi, kalau pas musim pandemi terus ada yang batuk di dekat kita tanpa pakai masker, dan kita juga mungkin waktu itu lepas masker misalnya lagi makan atau apa, kita jadi takut gitu ya. Nah, pada mulanya dalam perkembangannya sebenarnya ini awalnya emosi ini munculnya awalnya hanya dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Contohnya, kalau anak lapar dia menangis, kalau anak rasanya tubuhnya nggak nyaman dia nangis gitu. Ada emosi yang muncul karena tubuhnya memang tidak nyaman. Tapi semakin kita berkembang, semakin kita dewasa, emosi ini semakin kompleks dengan adanya pengaruh pikiran. Jadi bukan hanya ketidaknyamanan tubuh, bukan hanya bahaya yang terlihat nyata gitu ya, tapi juga bahaya yang kita pikirkan. Tuh. Nah, tapi kita perlu pahami gitu bahwa emosi ini, alarm ini bukan bahaya itu sendiri ya. Yang emosi ini kan hanya alarmnya, dia bukan bahayanya. Ini sebenarnya jadi sinyal untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Kadang tanpa kita sadari kita berpikir bahwa kalau emosi itu muncul itu bahayanya sehingga itu harus dihilangkan. Lebih baik anak-anak tidak merasakan sedih, jangan sampai anak-anak marah, jangan sampai anak-anak frustasi dan sebagainya misalnya. Kita berpikir frustasi atau emosi-emosi itu bahaya gitu kalau sampai anak merasakan itu sendiri. Kita lalu berpikir bahwa oke, kalau gitu gimana caranya supaya anak saya tidak merasakan emosi-emosi itu. Nah, ini suatu yang sebenarnya perlu kita luruskan. Karena kalau dari penelitian Bapak Ibu, ketika bagian otak emosi terpisahkan dari bagian otak yang mengatur rasionalitas, misalnya akibat pembedahan atau ada orang yang mengalami kerusakan otak, jadi bagian emosinya, amigdala dan otak reptilnya ini tidak terhubung dengan bagian berpikirnya, pasien tidak bisa membuat keputusan dengan baik dan tidak mampu untuk memahami orang lain gitu. Penting sekali justru emosi-emosi ini tetap diizinkan ada
dan bahkan tidak kita abaikan karena ini Bapak Ibu. Keterampilan verbal dan logika mungkin memang membuat kita terlihat pintar, tapi emosi itu yang membuat kita bisa berempati, dan itu yang justru membuat kita bisa membuat keputusan dengan bijaksana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang penuh kasih sayang. Karena kadang-kadang kalau hanya main logika aja, itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak melihat kepada lingkungan, akibatnya kita tidak bisa berhasil dengan baik pada lingkungan gitu ya. Jadi poinnya justru kita perlu mempertahankan, justru kita perlu menghormati, kita perlu menghargai kapasitas kita untuk merasakan seperti itu. Ada yang sudah tanya belum ya sampai sejauh ini? Di kolom chat masih belum ada yang bertanya, Kak Ica. Oke, nggak apa-apa, masih bisa mengikuti ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, gimana nih supaya kita bisa supaya kita bisa regulasi dengan tepat gitu ya. Pertama-tama sebenarnya di sini saya hanya mau menyampaikan satu poin ini aja gitu ya, bahwa untuk bisa mau meregulasi dengan tepat, kita perlu kenal dulu apa sih komponen-komponen emosi gitu. Karena kalau kita nggak kenal, kadang-kadang kita jadi tidak tepat gitu atau miss ketika kita mengelolanya. Tuh, nah komponen emosi itu ada apa aja? Satu, setiap emosi itu pasti ada perilaku ekspresifnya. Jadi ada perilaku yang terlihat. Orang bisa melihat kalau kita merasakan emosi ini. Contohnya apa? Contohnya menangis, kemudian misalnya anak kecil menarik diri gitu ya, teman-temannya lagi main, dia nggak mau ikut main. Atau mungkin dia murung, atau mungkin melempar barang, atau bisa jadi berteriak. Nah, biasanya yang bagian ini, bagian perilaku ekspresif ini yang seringkali membuat kita merasa ini harus dihentikan gitu ya, perilaku ini, emosi ini harus dihentikan. Padahal komponennya nggak hanya perilaku ekspresif nih. Komponen kedua adalah adanya perubahan fisik atau ketidaknyamanan fisik gitu ya. Jadi mungkin bukan perubahan fisik ya, tapi perubahan sensasi fisik. Contohnya gitu, setiap kali kita merasakan emosi, ada nih sebenarnya sensasi yang kita rasakan, contohnya jantung kita berdebar-debar, atau wajahnya kita jadi memerah, terus kita jadi berkeringat, gemetar, ototnya tegang, atau misalnya lagi kakinya rasanya dingin, atau misalnya perutnya rasanya melilit gitu ya. Setiap emosi biasanya akan diikuti dengan perubahan sensasi fisik seperti ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalnya ketika kita melihat perilaku ekspresif anak saja, lalu kita berpikir yang kita hadapi hanya itu aja, yang perlu diubah hanya itu aja gitu ya. Anak teriak gitu. Gimana caranya supaya dia tidak seperti itu, kita bungkem aja gitu. Atau kita justru berteriak lebih keras sehingga anak kalah power sama kita gitu ya. Mungkin benar, mungkin anak akan diam, mungkin anak akan tidak berteriak lagi. Tapi komponen yang kedua ini nih gitu, tubuh dia bisa jadi masih tetap tidak nyaman ya. Kalau anak teriak, anak menangis dan sebagainya kan sebenarnya tubuhnya itu bisa jadi tegang, bisa jadi dia itu jantungnya deg-degan gitu. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ketika dia teriak lalu kita sebagai orang tua kita berteriak lebih keras lagi, dia akan diam tapi dia akan menyimpan semua sensasi fisik yang dia rasakan. Ini yang sebenarnya justru akan muncul ketika misalnya nanti ketika anak tidur bisa jadi mimpi buruk, atau ketika ini tidak dikelola dengan baik bisa jadi itu akan menjadi keluhan-keluhan fisik. Ada misalnya beberapa anak yang kayaknya nggak pernah ngeluh, kayaknya dia diem aja, kayaknya dia anak-anak baik-baik banget, dia manut banget, dikasih tau apa-apa manut, tapi ternyata sering banget sakit perut gitu. Atau misalnya ketika mau ujian gitu ya, udah aku tuh bilangin kok suruh tenang, udah tenang aja, udah ini aja gitu ya. Perilaku ekspresifnya apa? Mungkin dia nangis terus ibu-ibunya cuma bilang udah tenang 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 gitu. Tapi nggak tahu kalau sebenarnya perutnya tegang banget gitu, sehingga ketika ujiannya datang perutnya jadi semakin melilit, jadi semakin sakit gitu ya anaknya gitu. Nah ini komponen kedua yang seringkali terlupakan. Ada sensasi fisik yang itu tidak bisa kita abaikan ketika kita mau meregulasi emosi. Lalu yang ketiga, nah ini ada, sebentar, bisa ketutupan. Oke. Pengalaman subjektif nih ya. Jadi, ini yang
seringkali kita lupa gitu. Kalau kita bayangkan tadi alarm gitu ya, alarmnya bunyi, kita berusaha matikan alarm, tapi kita lupa mencari tahu, tadi alarmnya bunyi karena apa ya? Gitu ya. Kalau misalnya alarmnya alarm kebakaran gitu ya, saya nggak tahu ya bunyinya alarm kebakaran gimana ya, tapi kalau misalnya alarmnya bunyi gitu ya, bayangin kayak sirene gitu, dia ribut sekali gitu. Kita hanya berusaha untuk gimana caranya supaya alarmnya nggak bunyi, atau suara alarmnya supaya nggak mengganggu. Misalnya, kita kasih suara lain yang lebih keras gitu, atau kita tutup si alarm itu sampai suaranya nggak kedengeran sama sekali gitu ya. Tapi alarm ini sebenarnya kan masih bunyi ya, dan dia memberitahu sesuatu yang bahaya ini yang itu nggak tertangani dengan baik gitu. Kebakarannya masih ada, apinya masih ada, bahayanya masih ada gitu. Nah ini juga yang sebenarnya terjadi ketika kita tidak meregulasi emosi dengan memperhatikan komponen pengalaman subjektif. Karena sebenarnya tiap emosi di tiap orang itu munculnya bisa beda-beda, tergantung kebutuhan fisik masing-masing orang dan juga persepsi atau pikiran. Saya kasih contoh, misalnya kebutuhan fisik gitu ya. Ada anak-anak yang misalnya sensitif, jadi misalnya di bajunya ada apa label baju gitu ya. Ada beberapa anak yang secara indrawi memang sangat sensitif di sensor perabaan, sehingga dia kalau pakai baju yang kayak gitu gatel banget. Dan itu bisa membuat dia rasanya udah gak nyaman gitu. Terus misalnya contohnya dia harus masuk sekolah dengan baju yang seragamnya ada labelnya seperti itu gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa misalnya di sekolah itu teman-teman yang lain bisa belajar dengan nyaman, tapi dia tuh sebenarnya sudah nggak enak dengan kondisi fisiknya. Bisa jadi itu tuh tanpa sadar perilaku yang muncul gitu, ekspresinya misalnya apa? Misalnya anak ini hanya apa ya, dia akan gelisah, dia akan banyak gerak, dia akan misalnya terus pergi kemana, lari kemana, atau dia gangguin temennya untuk dia mengabaikan rasa tidak nyaman di tubuhnya gitu ya. Bayangkan kalau ini tidak kemudian kita address, kenapa sih anak ini banyak gerak ya gitu, kenapa sih anak ini kok seperti ini, kita tidak melihat pengalaman subjektifnya dan hanya kita marahin, udah duduk diem, duduk di situ, kamu harus tenang gitu ya. Ya itu akan muncul lagi, akan muncul lagi, akan muncul lagi gitu. Jadi ini yang sebenarnya kadang-kadang membuat emosi anak-anak itu muncul berulang kali, walaupun kita rasanya udah kasih nasihat mungkin, atau rasanya kita sudah kayak bikin kesepakatan gitu ya. Tapi kita tidak berusaha mengenali bagian pengalaman subjektif ini. Seperti itu. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan? Di kolom chat sudah ada pertanyaan terkait anak dengan speech delay, Kak. Apakah saya bacakan ya, Kak? Oh iya, oke. Dari Ibu Avi, halo, saya mau tanya, bagaimana dengan anak dengan speech delay yang terkadang belum baik kemampuan verbalnya? Terima kasih. Oke, iya bagus sekali ini Ibu pertanyaannya Ibu Afi ya, gitu ya. Oke, gimana kalau kemampuan verbalnya belum oke? Jadi dia belum bisa, kalau saya bayangkan maksudnya Bu Afi kan dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi dari yang saya sampaikan ya, komponen-komponen, 3 komponen ini terjadi, bisa jadi apa ya, ini muncul entah di anak yang speech delay ataupun anak dengan kemampuan seperti apapun gitu ya. Ini sesuatu yang natural ada di manusia gitu. Terus gimana nih gitu untuk kita bisa uh, mendampingi anak yang speech delay atau anak-anak yang kalau bayangan saya sebenarnya nggak perlu speech delay pun, misalnya anak yang masih umur 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Mereka belum bicara, belum bisa ngomong apa sih yang dia butuhkan gitu. Ini mengenali komponen ini tetap jadi penting gitu karena di sini tidak sebenarnya belum ada ekspresi verbalnya gitu ya. Paling ekspresi verbalnya bisa jadi di bagian subjektif ini saja. Saya kasih contoh gitu. Kalau anak speech delay mungkin nggak ada perilaku ekspresifnya gitu. Tetap ada ya pastinya ya. Misalnya anak ini sebenarnya kalau Bapak Ibu amati gitu, dia sukanya pada apa, dia tertarik pada apa, itu akan terlihat nih di ekspresinya. Saya saya kasih contoh, saya pernah mendampingi, saya pernah melakukan penelitian skripsi saya dulu di teman-teman anak-anak yang tunarungu, anak-anak tuli. Mereka tidak berbicara sama sekali, tapi kalau kita amati kita bisa jadi tahu
apa sih yang membuat anak ini marah, apa yang membuat anak ini takut, apa yang membuat dia merasa sedih misalnya. Dari mana? Dari perilaku ekspresifnya. Kita lihat, oh dia kelihatan gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu saya kasih contoh di awal tadi, beruang-beruang, itu beruangnya nggak ada yang ngomong ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengkaitkan, oh kalau ini perasaannya saya setuju sama yang ini nih. Apa nih? Oh ada senyumnya, oh ada gerakan tubuh tertentu gitu ya. Nah itu semua adalah data yang sebenarnya perlu kita kenali sebagai bentuk sinyal emosi. Jadi emosi itu bukan hanya diekspresikan secara verbal, tapi justru pertama-tama secara nonverbal. Jadi tidak apa-apa kalau anak belum bisa mengungkapkan kata-kata, tapi kita sebagai orang tua dan orang dewasa justru mengamati. Apa ya ekspresi dia ya? Apa ya bentuk ketidaknyamanan fisik yang mungkin dia alami? Sama seperti bayi, kalau bayi nangis gitu ya, kita jadi ibu kadang-kadang kayak diteni gitu ya. Ini anak ini nangisnya karena apa ya? Oh, kira-kira kayaknya ini jamnya jam makan gitu. Atau oh ini nangisnya nangis karena badannya nggak nyaman gitu ya. Kenali apa sih bentuk ketidaknyamanan fisik yang mungkin dihadapi oleh anak seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu ya, Arka ya. Mungkin nanti penjelasan berikutnya akan bisa membantu. Sebentar. Aduh, di saya macet sebentar. Oke. Ini di saya masih putar-putar ya. Sudah kelihatan belum? Masih proses, Kak, di tempat saya. Nah, untuk kita bisa meregulasi emosi, nanti yang mau saya sampaikan ini adalah bagaimana kita mengamati ketiga hal tadi ya. Jadi ada perilaku ekspresif, kemudian ada ketidaknyamanan fisik, dan satu lagi tadi pengalaman subjektif. Yang pertama, kelola perilaku ekspresifnya gitu. Pertama-tama yang justru perlu dinilai atau diamati adalah apakah perilaku ekspresif anak ini membahayakan atau tidak. Contohnya yang membahayakan misalnya kalau dia memukul orang lain, atau kalau dia menyakiti dirinya sendiri, atau dia merusak barang gitu ya. Dia misalnya mukul tembok, mukul meja gitu ya. Itu bahaya gitu. Kalau perilakunya itu membahayakan, di bagian kelola perilaku ekspresi ini pertama-tama yang kita perlu dampingi adalah gimana anak mendapatkan keamanan secara fisik dan emosional. Misalnya gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung pindahkan anak ini ke tempat yang lebih aman. Misalnya kalau dia mukul temennya gitu, itu akan lebih baik benar-benar langsung dipisahkan. Kalau Bapak Ibu hanya bilang, jangan dipukul, tapi kita tidak melakukan sesuatu, kita hanya ngomong saja gitu, anak-anak seringkali masih susah untuk kemudian dia menghentikan perilaku itu. Karena tadi ya, bayi itu adalah feeling being. Perasaannya, emosinya tuh masih besar sekali gitu, yang akan mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Jadi justru kalau dalam kondisi ini, tidak apa-apa Bapak Ibu yang mendampingi dengan cara memindahkan anak ke tempat yang lebih aman, jauh dari temennya dulu gitu ya, oke dipisahin dulu. Atau yang kedua, beri alternatif pilihan ekspresi yang aman buat dirinya. Aman buat dirinya, aman buat orang lain, dan juga aman buat lingkungan. Contohnya, kalau anak ketika marah itu sukanya melempar sesuatu gitu ya, Bapak Ibu boleh gitu, pindahkan dia ke tempat yang memang itu barang-barang di situ aman gitu ya, tidak berbahaya. Contohnya gini, kadang-kadang kalau di rumah ketika anak seperti itu terus sebelahnya ada gelas gitu ya, gelas yang kaca atau misalnya benda-benda yang tajam gitu, ketika itu dilempar itu akan berbahaya gitu. Pastikan dipindahin aja ke tempat misalnya di kamar. Di kamar saya bayangkan ini ya, kalau di kamar tempat tidur sama kasur, guling, bantal gitu. Jadi kalau itu pun dilempar itu aman gitu, tidak ada benda-benda yang berbahaya di kamar gitu. Atau misalnya dia mukul gitu, anaknya suka mukul. Ini rasanya tuh kita ngamatin anak ini mukul banget gitu. Boleh kita bantu dia, oke, kalau mukul orang lain tidak, mukul diri sendiri tidak, boleh mukul bantal gitu ya. Kita kasih sesuatu yang itu emang aman untuk dia lakukan gitu. Dengan
emosi yang besar, intensitas yang besar, kadang-kadang memang sulit untuk anak terus langsung menghentikan perilakunya. Jadi kita orang dewasa yang perlu memastikan bahwa ekspresinya ini aman gitu. Kemudian kita juga bisa ini ya, saya kasih contoh beberapa tadi, meremas playdoh, menendang bola, atau menggambar gitu ya. Beberapa anak akan sangat terbantu, misalnya hanya sekedar coret-coret. Aku tuh marah banget gitu ya. Berapa anak tuh suruh coret-coret gitu, mereka akan oke. Dan kita kasih tahu gitu, oh ini namanya kamu lagi marah ya gitu. Oke, nggak apa-apa kalau marah gitu. Besok kalau marah lagi boleh bilang ya gitu. Anak-anak seringkali tidak tahu bahwa bilang, mengatakan bahwa aku marah itu juga salah satu bentuk perilaku ekspresif. Karena apa? Ya karena selama mereka hidup di bumi hanya berapa tahun, baru berapa tahun itu yang mereka tahu adalah ketika aku nangis, ketika aku melakukan sesuatu, lingkungan akan langsung tahu. Pada saat bayi begitu ya. Tapi semakin besar, anak-anak perlu tahu bahwa dia bisa menggunakan potensinya untuk bicara. Di sini bukan hanya bicara secara verbal, tapi misalnya kalau untuk anak-anak dengan kondisi masalah komunikasi, bisa juga misalnya dengan bahasa isyarat gitu ya. Intinya dia menggunakan bentuk komunikasi. Yang berikutnya saya kasih contoh. Kak Ica, Oke. ingin mengingatkan bahwa untuk durasi waktunya 12 menit lagi ya, Kak. Oke. Oke. Terus kalau yang kedua itu penerimaan terhadap emosi anak secara nonverbal. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di materi ini ada contoh-contoh seperti apa sih bentuk verbal yang bisa kita sampaikan ke anak yang menunjukkan bahwa kita menerima emosi itu gitu. Nah, tadi tentang ekspresi emosi, itu yang pertama-tama perlu kita terima dulu. Kalau ibaratnya alarmnya ini kita cari tahu dulu, oke ini alarmnya bunyinya keras banget sampai telinganya sakit atau enggak, itu yang kita setting dulu gitu. Gimana caranya supaya alarmnya lebih bisa kita terima. Lalu yang kedua, kelola perubahan fisik tadi ya. Ada sensasi fisik yang pasti menyertai emosi gitu. Nah, di sini penting sekali kita untuk mendampingi anak mengembalikan kondisi fisiknya dalam keadaan tenang atau seimbang. Contohnya, kita bisa menarasikan perubahan fisik yang terlihat. Kita bisa bilang misalnya, "Aduh, Ibu lihat teringat kamu bercucuran ya. Ibu lihat kamu gemetar ya." Gitu ya. Ibu lihat kamu mukanya kamu getem-getem. Getem-getem itu apa? Gigit-gigit apa ya, seperti menggertak-gertakkan gigi gitu. Mengatakan apa yang berubah di fisiknya itu membantu anak untuk connect dengan dirinya sendiri. Oh, aku tuh ternyata kelihatan ya kalau kayak gini gitu ya. Karena kadang-kadang anak-anak juga nggak ngeh kalau dia mengalami hal seperti itu. Atau bisa juga dengan cara yang berapa kali ini perlu latihan, kasih ilustrasi termometer emosi gitu. Bapak Ibu boleh tanya ke anak, sekarang marahnya ini kalau pakai penggaris atau pakai termometer ini berapa derajat ya gitu. Misalnya kalau semakin tinggi intensitasnya berarti semakin marah atau semakin sedih atau semakin takut gitu. Dan yang kita bisa bantu adalah ketika kita tahu seberapa besar intensitasnya adalah kita turunkan dulu intensitasnya. Boleh dengan cara dikasih sentuhan yang menenangkan atau kita memberi contoh mengatur nafas. Jadi intinya di sini adalah fisiknya dulu gitu ya. Kita pastikan bahwa fisik anak kembali dalam kondisi yang tenang. Nah, yang ketiga, baru nih yang bisa kita lakukan refleksi pengalaman subjektif. Penting untuk anak-anak tahu bahwa ada perubahan sensasi tubuh yang terjadi dan juga ada pikiran yang mempengaruhi dia mengeluarkan emosi-emosi itu gitu. Contohnya ini ya, Bapak Ibu perlu cari tahu sebenarnya ini anak saya sedang butuh apa ya. Misalnya untuk anak yang frustasi, oh mungkin dia butuh waktu lebih lama. Oh mungkin dia butuh dikurangi kesulitannya, kayak gitu tingkat kesulitannya. Atau cari tahu peristiwa apa yang menguras tangki kebutuhan. Maaf, ini salah ketik ya. Tangki kebutuhan misalnya tadi saya kasih contoh gitu, anak yang misalnya sensitif dengan label baju gitu, bisa jadi mungkin pelajaran di sekolah nggak terlalu sulit, tapi dia sudah terkuras dulu gitu. Tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan ketidaknyamanan fisiknya gitu. Baru yang ketiga kita bisa cari tahu apa pilihan tindakan yang solutif dan adaptif untuk saat ini. Bapak Ibu bisa lakukan ini gitu ya. Refleksi ini hanya bisa dilakukan setelah anak merasa tenang gitu.
gitu. Kadang-kadang kita kalau jadi orang dewasa terus anak marah, anak sedih, anak apa terus kita kasih tahu gitu. Tuh kan makanya kamu jangan begini gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya bagian ini, bagian refleksi pengalaman subjektif kita lakukan tapi dalam bentuk kita memberi nasihat gitu. Makanya kamu jangan main kayak gitu kan jatuh gitu. Makanya kamu jangan rebutan sama teman kamu gitu ya. Tapi tadi dua hal tadi yang awal nggak kita lakukan sehingga anak juga hanya akan tidak tenang sebenarnya dan tidak belajar tentang apa yang dia alami gitu. Nah di sini penting untuk mendiskusikan kronologis peristiwa gitu. Ditanyain dulu, tadi menurut kamu apa yang terjadi sih gitu ya. Kita tidak langsung memberitahu apa yang perlu dia lakukan, tapi bantu anak untuk tahu dulu tadi kejadiannya apa gitu. Terus kasih tahu jenis emosinya apa gitu. Bapak Ibu bisa kasih contoh, oh mungkin kamu marah ya. Oh mungkin kamu sedih ya. Oh mungkin kamu takut ya gitu ya. Boleh mengenalkan jenis-jenis emosi. Lalu kenali apa sih pikiran atau kondisi fisik yang menyebabkan emosi itu muncul. Tadi kalau misalnya saya kasih contoh tadi, oh dengan apa lambil baju ini tuh rasanya nggak nyaman ya gitu misalnya. Atau pikiran gitu, oh kamu lagi pingin main ya, tadi mainnya belum puas, tapi ada teman yang mau bergantian bermain gitu. Baru diskusikan solusi atau alternatif tindakan yang aman buat dirinya, buat orang lain, dan buat lingkungan. Di sini jadi penting bahwa peran emosi akan membantu anak untuk dia bisa fit in society gitu. Apa sih yang sebenarnya orang-orang butuhkan? Apa sih yang orang-orang juga rasakan gitu. Dia akan belajar untuk berempati. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh-contoh aktivitas untuk menstimulasi perkembangan. Jadi selain 3 komponen tadi yang diperhatikan, yang didampingi, Bapak Ibu juga boleh nih untuk latihannya adalah dengan kita nggak perlu nunggu anak sampai marah dulu untuk melakukan 3 hal tadi. Tapi boleh kita justru diskusi dalam kondisi keseharian aja gitu, diobrolin lagi yang pernah terjadi. Apa sih waktu itu ya kamu pernah marah tuh, itu kejadiannya gimana ya? Itu boleh seperti itu. Atau yang kedua, Bapak Ibu bantu anak-anak mengenali jenis emosi dengan mengamati beragam ekspresi emosi. Tadi contohnya melihat foto, flashcard, seperti yang saya contohkan di awal tadi, melihat atau kita membuat sendiri gitu ya, bikin gambar tentang emosi. Kalau sedih itu mulutnya seperti apa sih? Kalau senang itu mulutnya seperti apa gitu. Bisa juga dengan buku-buku, sekarang cukup banyak ya, buku-buku tentang emosi, emosi takut, emosi marah, emosi sedih gitu misalnya. Dari film juga bisa, Bapak Ibu bisa bantu anak ketika nonton film, kita tidak hanya membiarkan dia nonton aja, tapi kita tanya, tadi itu tokohnya lagi apa sih? Lagi sedih atau lagi senang gitu, atau lagi marah seperti itu. Atau ada juga kamus emosi anak, itu sekarang banyak juga yang jual. Dan Bapak Ibu juga bisa bantu untuk ini, anak-anak menemukan cara untuk menenangkan diri, terutama dengan latihan relaksasi nafas dan otot dengan permainan. Ini salah satu tesis saya, waktu itu melatihkan seperti ini ya, relaksasi nafas dan otot untuk anak-anak, dan itu membantu mereka ketika dalam intensitas emosi yang sangat tinggi, mereka diajak untuk, oke, kamu lagi marah banget gitu. Kalau kita langsung kasih nasihat, biasanya mental, jadi kita, yuk nafas dulu yuk gitu. Yuk dibuat santai dulu badannya. Tapi itu hanya bisa disampaikan kalau sebelumnya kita sudah ajak dia latihan dengan berbagai permainan. Dan bentuk stimulasi yang lain juga misalnya dengan melakukan permainan terkait self-control dan kerjasama. Jadi misalnya minta anak untuk menunggu, dalam permainan misalnya kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu. Kalau dia lampunya hijau, dia boleh lari atau dia boleh bergerak. Kalau lampunya kuning berarti dia gerakannya pelan atau larinya pelan-pelan, hanya jalan gitu. Atau nanti kalau lampu merah dia harus diem. Gitu. Sehingga anak-anak latihan nih ketika misalnya dikasih lampu merah, terus ada perasaan dia pingin gerak gitu, Bapak Ibu boleh, wah rasanya pingin bergerak ya, tapi masih merah loh gitu. Itu latihan yang menyenangkan untuk anak belajar mengendalikan tubuhnya juga. Nah, yang terakhir, ini semua hal yang tadi kita sampaikan, yang sudah saya sampaikan gitu ya, perlu sebenarnya dibarengi dengan pertama-tama adalah memahami bahwa kemampuan mengatur emosi ini adalah skill. Jadi ini keterampilan, tidak ada anak yang begitu lahir atau bertambah dewasa terus langsung tahu bagaimana caranya meregulasi emosi. Ini harus dipelajari.
Kalau Bapak Ibu merasa selama ini aku nggak ngajarin anak-anak sih, atau selama ini aku juga tumbuh dari anak kecil jadi orang yang dewasa sekarang, aku nggak pernah ada yang ngajarin gitu ya. Pembelajarannya itu seringkali memang tidak secara formal, tapi justru secara informal, karena anak-anak mengamati tatapan mata, ekspresi wajah, intonasi suara, gestur, dan tindakan orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mengajar anak meregulasi emosi, justru yang pertama-tama adalah Bapak Ibu menunjukkan bentuk regulasi emosi yang baik itu yang seperti apa. Itu yang Bapak Ibu tunjukkan ke anak-anak. Misalnya ketika Bapak Ibu marah, Bapak Ibu boleh mengatakan, ini Ibu marah, tapi Ibu butuh waktu untuk menenangkan diri. Ibu minum dulu ya, gitu ya. Nanti kita bicarakan lagi. Jadi dengan kita terbiasa melakukan itu, anak pun akan belajar bahwa setiap emosi itu valid, tapi tidak harus langsung selalu ditunjukkan dalam bentuk tindakan. Seperti itu. Oke, ini untuk penutup dari materi saya. Tujuan merangkul emosi bukanlah membuat anak merasa senang setiap saat, bukan pula untuk menghilangkan emosi marah, sedih, takut, atau emosi lainnya yang membuat dia tidak nyaman, melainkan mengizinkan anak untuk merasakan tiap emosi dalam situasi yang aman. Karena dengan begitu, dia akan bisa mengelola pikirannya dan juga tubuhnya, sehingga dia bisa terus bertumbuh dengan optimal. Ingat ya, tadi kalau emosinya tidak kita izinkan bertumbuh, sebenarnya kita tidak bisa untuk membuat keputusan yang bijaksana, gitu. Dan dalam proses ini sebenarnya kita nggak perlu bandingin sama orang lain, karena kita itu seniman sebenarnya ya, Bapak Ibu ketika melakukan proses regulasi emosi ke anak, Bapak Ibu ingat bahwa setiap emosi itu kita bisa umpamakan seperti ragam warna yang itu tetap perlu ada untuk membuat gambar yang bagus seperti itu. Gitu Arka materinya. Semoga tidak kelamaan ya tadi. Baik, terima kasih Kak Ica atas pemaparan materinya, memberikan banyak sekali insight begitu bagi saya. Sejak 1970, di bawah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, berdiri sebuah unit yang memberikan layanan psikologis, Unit Konsultasi Psikologi atau UKP Universitas Gadjah Mada. UKP UGM didirikan sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. UKP UGM memiliki misi untuk memberikan layanan psikologis yang lengkap dan reliabel, berbagi pada masyarakat dengan penuh kepedulian, dengan moto Prisma, peduli, ramah, berintegritas, sigap, melayani, dan akurat. Unit Konsultasi Psikologi UGM dikelola oleh Fakultas Psikologi UGM. Saat ini didukung dengan 62 psikolog yang berpengalaman dan profesional, serta 10 asisten mahasiswa yang terlatih. UKP UGM berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi klien dengan prinsip pelayanan tepat, efektif, aman, dan etis. UKP UGM menyediakan berbagai layanan dari layanan pribadi, rumah tangga, sekolah, anak, minat bakat, serta minat bakat kerja. Pandemi membuat UKP tidak dapat membuka layanan secara luring. Maka, dibukalah layanan daring sebagai terobosan agar UKP tetap dapat melayani masyarakat di tengah pandemi. UKP berusaha hadir untuk lebih mudah dijangkau masyarakat melalui media sosial UKP di Instagram @ukpugm, WhatsApp, website ukp.psikologi.ugm.ac.id. Unit Konsultasi Psikologi UGM, Prisma, peduli, ramah, berintegritas, sigap, melayani, dan akurat.